Munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia. A. Politik etis. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada akhir abad 19 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui modernisasi serta pengembangan ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah Belanda di bawah pimpinan Van der Capellen dan Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Hettes pada 1901. Pemberlakuan politik etis dipengaruhi oleh terbitnya artikel berjudul En Schuld Utang Budi yang dimuat dalam majalah The Guild. Artikel ini memuat kritikan Theodore van Deventer kepada pemerintah kolonial Belanda tentang ketimpangan sosial akibat penerapan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal Indonesia. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui 3 program berikut. 3 program politik etis. 1. Irigasi. Kebijakan irigasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan produk pertanian di Indonesia. 2. Transmigrasi. Kebijakan transmigrasi dilakukan dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah-wilayah yang padat penduduk dan memperluas wilayah permukiman di Hindia Belanda. 3. Pendidikan. Sistem sekolah dasar sebenarnya telah dibuka pemerintah kolonial sejak 1892 yang ditandai dengan pembukaan Eerste School, sekolah angka siji atau sekolah angka 1 untuk anak-anak bangsawan di kota-kota besar. B. Berkembangnya pers. Perkembangan pers memainkan peran penting dalam kemunculan dan berkembangnya nasionalisme. Pada awal abad 20, media massa seperti surat kabar dan majalah berkembang pesat di Indonesia. Surat kabar seperti The Express, Medan Prijaji, dan Sinar Hindia menjadi media utama yang digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk menyebarkan ide-ide dan tujuan mereka. Melalui surat kabar, tokoh-tokoh pergerakan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan mengajak rakyat untuk bersatu berjuang mencapai kemerdekaan. Organisasi Pergerakan Nasional. Bangsa Indonesia kemudian menerapkan strategi baru untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Strategi yang digunakan tidak lagi dengan perang secara fisik, tetapi dengan berjuang melalui organisasi modern sebagai tonggak kebangkitan nasional. Organisasi modern yang didirikan pada masa pergerakan nasional sebagai berikut. A. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan pada 20 Mei 1908 di Batavia, Jakarta oleh Sutomo serta pelajar Stovia School of Opleiding van Ingelands Artsen. Kehadiran organisasi ini tidak lepas dari kampanye pendidikan yang dilakukan Wahidin Sudirohuso pada 1906. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan taraf pendidikan bagi pelajar kurang mampu melalui pemberian dana belajar study pots. Pada 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Membatasi ruang lingkup kegiatan organisasi hanya di Pulau Jawa dan Madura. Menetapkan Lt. Aryo Tirtokusumo sebagai Ketua Budi Utomo. 3. Menetapkan kota Yogyakarta sebagai pusat organisasi. 4. Memfokuskan kegiatan organisasi dalam bidang pendidikan budaya. 5. Mengubah slogan Budi Utomo dari perjuangan untuk mempertahankan penghidupan menjadi kemajuan secara serasi. B. Sarekat Islam. Awalnya, Sarekat Islam didirikan dengan nama Sarekat Dagang Islam oleh seorang pedagang batik bernama H. Mumanhadi di Solo pada Januari 1911. SDI didirikan untuk melindungi hak-hak pedagang Bumi Putra terhadap pedagang Tionghoa. Ini berkembang menjadi Sarekat Islam. SI awalnya didirikan sebagai perkumpulan buruh yang berasal dari berbagai etnik dan agama, namun kemudian berkembang menjadi organisasi massa yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Organisasi ini memiliki jaringan yang luas di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar pada awal abad 20. Pada Kongres tahun 1916, Sarekat Islam menyerukan pernyataan politik yang memuat tujuan penyatuan seluruh penduduk Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat melalui cara-cara demokratis. Pada Kongres tahun 1919, Semaun mengusulkan agar asas ekonomi Sarekat Islam bersifat pragmatis, sedangkan HOS Cokroaminoto mengusulkan akan
akan ekonomi bersifat nasional keagamaan. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Perpecahan tersebut menyebabkan Sarekat Islam terbagi menjadi dua kubu berikut. 1. SUC berlandaskan nasionalisme dan keagamatek. Organisasi ini dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryo Pranoto serta berpusat di Yogyakarta. 2. SIMERAH berhaluan sosialisme kiri komunis. Organisasi ini dipimpin oleh Semaun, Almin, dan Darsono yang berpusat di Semarang. C. Indis Partij. Indis Partij merupakan organisasi beraliran politik yang didirikan pada 1972 oleh tiga serangka, yaitu EFE Douwes Dekker, T. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini didirikan sebagai wadah bagi para aktivis penggerakan nasional Indonesia yang berpendidikan tinggi, khususnya dari kalangan peranakan atau keturunan campuran antara Bumiputra dan Belanda. Indis Partij memiliki tujuan menyatukan semua golongan masyarakat di Indonesia, baik golongan Bumiputra, Indonesia Belanda, Tionghoa, maupun Arab. Pengaruh Perang Dunia I di Indonesia. Perang Dunia I pada 1914 sampai 1918 memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan nasionalisme Indonesia. Perang Dunia I juga memberikan pengaruh ideologi yang kuat terhadap pergerakan di Indonesia. Ideologi yang paling populer adalah nasionalisme, komunisme, dan sosialisme. Dampak dari Perang Dunia I juga dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Hancurnya tatanan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Krisis ini menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Indonesia karena menyebabkan berbagai harga barang menjadi naik. Selain itu, beberapa wilayah menerapkan penjatahan beras di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. Politik etis memperbaiki ekonomi dan sosial Bumiputra secara terbatas, namun tidak memberikan kebebasan politik bagi Bumiputra. Keadaan tersebut mendorong para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersatu untuk membentuk Kesatuan Perjuangan Nasional melalui Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. A. Kongres Pemuda. Pemuda memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sejak 1915, para pemuda telah memonopoli berdirinya organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Dalam perkembangannya, sifat kedaerahan melebur menjadi rasa persatuan dan mewujudkan semangat nasionalisme Indonesia. B. Kongres Perempuan. Semangat Sumpah Pemuda takut mengalahkan kaum perempuan yang aktif dalam organisasi-organisasi perempuan untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat tersebut mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk mengadakan Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928. Kongres ini diadakan atas inisiatif 7 organisasi perempuan, yaitu Wanita Utomo, Putri Indonesia, Aisyah, Wanita Taman Siswa, Jong Si Islamenten, Bon Dames Advilno, Jibda, Jono, Jaya Midiskrino, dan Wanita Katolik. Sekian video dari saya. Terima kasih.